Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sejagat raya ini, dan kembali lagi tentunya hanya di channel Ica Official di sini. Kali ini Iim akan membahas tentang Brave Market atau Market Brave, produk aloe vera di Korea Selatan. Buat teman-teman yang pingin dapat informasi tentang pemasaran yang bisa diekspor yaitu lidah buaya ke Korea Selatan, langsung aja stay tune di video ini karena ini akan membahas secara lengkap untuk ekspor di Korea Selatan yaitu produk aloe vera. Nah, langsung aja kita ke videonya. Tapi sebelum itu aku mohon banget buat kalian semua yang nonton video ini, yuk subscribe dulu channel ini supaya lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa untuk hidupkan tombol loncengnya dan stay tune on my video. Halo sahabat petani, jadi hari ini aku akan membahas tentang Market Brave aloe vera yang bisa diekspor ke Korea Selatan. Nah, buat teman-teman yang mau mengetahui informasi ini, silahkan stay tune, terus tonton video ini sampai habis. Nah, kalau belum tahu video-video aku sebelumnya tentang lidah buaya, sahabat petani bisa melihat video aku sebelumnya di part 1, part 2, part 3, dan part sekarang part 5. Oke, aku akan jelaskan apa sih sebenarnya Market Brave itu. Nah, ini aku kutip dari ITPC Busan ya, jadi ini langsung dari Korea. Jurnalnya kayak gitu, semacam jurnal ya. Market Brave ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pelaku usaha atau eksportir Indonesia secara rinci detail untuk produk aloe vera di Korea Selatan. Nah, aloe vera ini di Indonesia sudah juga disebut lidah buaya ya. Kita tentunya sudah familiar banget dengan lidah buaya, tapi yang membudidayakan ini masih sedikit. Nah, ini adalah peluang besar untuk sektor agribisnis lebih bisa dikembangkan lagi. Tapi ini bisa dijadikan bukan hanya sebagai lidah buaya yang fresh aja. Nah, sahabat petani juga bisa mengkreasikan seperti jadi nata de coco, minuman, terus ekstraksi yang bisa digunakan untuk kosmetik nantinya. Nah, manfaat dari aloe vera ini sangat banyak sekali seperti menyembuhkan luka. Nah, sahabat petani semua, ini adalah kabar baik buat kita semua yang mau mengembangkan atau membudidayakan tanaman agribisnis lidah buaya. Apakah itu informasinya? Kita tonton sampai habis ya. Lidah buaya merupakan tanaman yang ditemukan di kawasan tropis. Tidak terkhusus juga yaitu Indonesia. Nah, tanaman ini sangat mudah sekali dibudidayakan. Yang paling familiar sekali itu yaitu Aloe barbadensis Miller. Sudah aku sebutkan di video yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang belum nonton silahkan nonton di video sebelumnya ya. Nah, kenapa kita bisa ekspor ke Korea Selatan teman-teman? Karena di Korea Selatan itu memiliki iklim yang dingin kan. Makanya kita memiliki peluang yang sangat besar untuk ekspor produk aloe vera ini ke Korea Selatan. Nah, menurut yang aku baca dari ITPC Busan ini, masyarakat Korea Selatan banyak sekali mengonsumsi sabun, shampoo, kosmetik, dan minuman segar berbahan dasar aloe vera. Nah, bagaimana? Sudah tertarik bukan untuk membudidayakan? Nah, karena penduduk Korea Selatan sudah memahami kesehatan, memilih makanan, terus minuman dan kosmetik dari aloe vera, tidak salah kalau misalnya kita memilih membudidayakan produk aloe vera ini di Indonesia. Tapi tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sepertinya di Korea atau di luar negeri sana itu kan lebih mengedepankan kesehatan ya, kayak dari makanan itu lebih sehat tanpa kimia, terus produk yang dikonsumsi itu lebih ramah lingkungan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita Indonesia itu masih sedikit sekali untuk mengembangkan produk-produk pertanian yang non kimia teman-teman. Jadi ini yang bisa dikembangkan atau lebih dilakukan untuk budidayanya. Jadi sebenarnya kimia itu bukan tidak boleh ya, tapi harus sesuai dengan ambang batas yang diperbolehkan seperti itu. Terus berikut adalah singkat mengenai olahan aloe vera untuk banyak produk. Nah, ini bisa dilihat juga
Yang pertama yaitu industri kosmetik dan farmasi. Contohnya apa aja sih? Jadi di sini bahan baku krim dan lotion, terus masker wajah ya, terus sabun mandi, shampoo dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu industri pangan, teman-teman. Jadi di sini dapat diolah menjadi minuman seperti minuman kaleng atau botol, jus, minuman koktail, dan pulpy aloe vera. Nah, buat teman-teman, aku agak sebut merek ya. Jadi pulpy orange, kalau teman-teman pernah beli nih ya, aku pernah membeli itu di mana ya, kayaknya online gitu. Terus abis itu tuh bahan dasarnya tuh aloe vera, teman-teman. Jadi ini sangat, menurut aku ini peluang yang sangat besar ya, soalnya belum banyak yang melirik gitu. Kalau misalnya banyak yang melirik, nanti permintaan juga bakalan banyak kayak gitu. Jadi ini masih sedikit, karena maka dari itu kita masih punya banyak peluang gitu. Nah, sahabat petani semua di sini pasti kan bertanya-tanya, kenapa, apa sih yang sebenarnya menghambat kita tidak bisa mengekspor atau kita tidak bisa mencari pasar dari produk aloe vera ini sendiri, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa hambatan kenapa sih kita nggak bisa ke ekspor, belum bisa ya. Di sini terbaca dari 2014, dari 2014 hingga yang sebelum-sebelumnya itu belum ada Indonesia ekspor ke Korea Selatan. Jadi ini adalah beberapa hambatannya, karena selain prosedur yang ketat dan standarisasi juga yang ketat. Nah, di sini ada beberapa contohnya, yaitu eksportir kuat dan tetap yang ada di Korea Selatan itu adalah USA, Meksiko, dan China. Dari tahun ke tahun menjadi eksportir aloe vera, yaitu masing-masing di atas 20% loh, teman-teman. Terus yang kedua, kurangnya pengetahuan dan informasi terkait pasar aloe vera di Korea Selatan. Nah, buat teman-teman yang baru aja melihat video ini, semoga ini bermanfaat dan membuka peluang bagi teman-teman petani semua yang ingin membudidayakan aloe vera. Mungkin standarisasi untuk pertanaman nanti agar tidak menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, sehingga menjadikan produk aloe vera ini bisa menjadi kayak organik dan kita bisa ekspor ke luar negeri gitu, teman-teman. Terus kurangnya fokus penjagaan kualitas tanaman Indonesia. Nah, ini sudah banyak sekali dibahas karena kita masih sangat banyak menggunakan produk-produk kimia ya. Maksudnya misalnya dalam penanaman, pemupukan itu masih banyak menggunakan pupuk kimia. Jadi belum semuanya itu organik gitu. Sedangkan pasar di Eropa atau di luar negeri sana dia lebih mengedepankan organik atau ramah lingkungan gitu, teman-teman. Jadi khususnya aloe vera terutama dari bahan kimia ya, ini seperti pestisida kayak gitu. Karena pemerintah Korea Selatan itu sangat fokus sekali pada kesehatan gitu. Terus kurangnya promosi. Promosi ini sangat dibutuhkan banyak, teman-teman. Jadi kemarin banyak sekali yang tanya gimana sih kita bisa memasarkan, gimana kita bisa mencari tengkulak, pengepul, dan lain-lainnya. Kalau misalnya di era yang seperti ini, teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Tinggal upload aja di Facebook, perbaiki video teman-teman, kayak membuat video kecil gitu, membuat video singkat tentang produk kalian yang kalian punya, budidayakan seperti aloe vera ini, bikin sebagus mungkin sehingga konsumen itu menarik untuk membeli produk teman-teman, sahabat petani semua kayak gitu. Terus post foto terus menerus supaya mereka itu, oh iya ternyata orang ini punya aloe vera yang bagus dengan label dengan label organik, itu akan sangat menjual banget, teman-teman. Terus yang pertama adalah, yang selanjutnya adalah reputasi tanaman Indonesia. Nah, Indonesia ini sudah dikenal baik buah-buahan maupun sayuran itu kurang ramah lingkungan. Tapi bukan semuanya sih, tapi masih beberapa itu masih kurang ramah lingkungan gitu ya. Makanya ini produk tidak bisa diterima di pasar internasional gitu, teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah masalah komunikasi. Terutama ini untuk di Korea Selatan, mereka itu sedikit sekali bisa menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Ya, walaupun banyak juga mungkin yang sudah bisa berbahasa Inggris, tapi untuk mungkin dari
untuk komunikasinya itu mungkin teman-teman bisa belajar sedikit-sedikit untuk bahasa Koreanya kayak gitu. Jadi itu bisa membantu kita lebih upgrade lagi apabila kita mau memasarkan lebih ke pasar internasional gitu teman-teman. Terus sepertinya itu udah banyak ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk di kolom komentar aku di video sebelumnya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komentar. Jika aku sudah mendapatkan informasinya, aku akan membagikan kepada teman-teman semua. Dan jika belum aku menemukan informasinya untuk aku bagi, aku akan skip dulu kayak gitu. Dan ini nanti aku akan membagikan grup Facebook ya. Kalian bisa sharing-sharing di situ tentang grup aloe vera. Aku akan taruh di description box, kalian bisa gabung jika ingin gabung di situ. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen serta share juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.